Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning my students. Kembali lagi bersama Ibu Louis Sekar. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semangat mengikuti pembelajaran hari ini. Anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, marilah kita berdoa supaya ilmu yang kita dapati dapat bermanfaat. Berdoa dimulai. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih anak-anak yang sudah berdoa di rumah. Anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai tematik. Nah, anak-anak, sebelum itu Ibu ingin memberitahu tematik yang hari ini mengenai belajar membaca tabel. Yang kedua, belajar membaca bilangan ribuan. Yang ketiga, mengenai makanan sehat. Tetapi sebelum itu, Ibu ingin bertanya kepada kalian. Kalian masih ingat kan dengan pembelajaran kemarin mengenai pertumbuhan dan perkembangan? Masih ingat juga kan dengan ciri-ciri makhluk hidup seperti apa saja? Ya, betul. Makhluk hidup, ciri-cirinya itu adalah dapat bergerak, dapat bernapas, dapat berkembang biak, dapat tumbuh, memerlukan makan dan minum, dan yang terakhir, peka terhadap rangsang. Itulah ciri-ciri makhluk hidup yang Tuhan ciptakan. Tetapi Tuhan juga menciptakan makhluk hidup dengan fungsi lainnya, yaitu kita sebagai makhluk hidup harus saling memberikan manfaat. Salah satu contoh yang akan Ibu beri yaitu hewan ayam. Ayam sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Daging dan telur ayam dapat memenuhi kebutuhan manusia. Ayo, di sini siapa yang suka banget sama ayam dan telur? Ya, perkembangbiakannya adalah caranya untuk menghasilkan daging dan telur. Ayam itu dapat menghasilkan telur dalam jumlah yang banyak. Bagaimana ya jika kita membuat sebuah peternakan? Peternakan dapat menghasilkan ternak ayam dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang singkat. Di sini kita akan membaca tabel. Berikut adalah tabelnya. Perhatikan ya anak-anak. Di sini ada tabel ya. Peternakan A, B, C, dan E. Anak-anak, perhatikan. Peternakan A ini menghasilkan 3.000 butir telur setiap bulannya. Yang kedua, peternakan B menghasilkan 1.500 butir telur per bulannya. Yang ketiga, peternakan C menghasilkan 3.500 butir telur per bulannya. Yang keempat, peternakan D menghasilkan 2.000 butir telur per bulannya. Dan yang terakhir, peternakan E menghasilkan 2.500 butir telur per bulannya. Nah, anak-anak, kalian sudah dapat membaca tabelnya ya? Betul? Sekarang Ibu akan memberikan kalian soal. Sedikit sih, hanya 2, tapi nanti masih ada lagi ya, tapi tidak banyak. Perhatikan, Ibu ingin memberikan pertanyaan. Menurut kalian, peternakan yang mana yang paling banyak menghasilkan telur? Soal yang kedua, menurut kalian, peternakan mana yang menghasilkan paling sedikit telurnya? Coba tuliskan ya di buku tulis tematik kalian. Selanjutnya, ini ada tugas kedua. Sebelum kita memulai ke tugas kedua, Ibu akan menjelaskan sedikit dulu ya. Anak-anak, masih ingatkah kalian dengan cara membaca nama dan lambang bilangan? Sekarang, kalian perhatikan ya gambar yang akan Ibu masukkan. Di sini, perhatikan.
Pasangkan nama dan lambang bilangan yang menghubungkannya titik dengan garis. Ibu akan memberikan satu contoh. Perhatikan ya, gambar yang kedua ini. Ya, di sini ada angka 1000. Coba cocokkan, yang paling mana yang paling cocok untuk dihubungkan? Ya, betul. Dari gambar yang ketiga atau tanda yang ketiga di titik warna pink yang bertuliskan 1000. Kalian tinggal hubungkan saja ya. Nah, untuk dua soalnya lagi, silahkan kalian kerjakan di buku tulis tematik kalian. Untuk selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugas 3. Ibu akan memberikan contoh lain agar kalian lebih mudah membaca bilangan. Kalian dapat menggunakan aturan nilai dan tempat. Ibu akan memberikan bilangan, contohnya 1250. Nah, Ibu akan menunjukkan tabel seperti ini. Perhatikan ya. Di dalam tabel ini, perhatikan, ada ribuan, ada ratusan, ada puluhan, ada satuan. Perhatikan di dalam tabel yang ribuan, ada satu kotak yang berwarna pink. Itu berarti angka 1 berada pada tempat ribuan, sehingga bernilai 1000. Perhatikan lagi tabelnya untuk di ratusan. Di ratusan ini ada 2 kotak berwarna biru. Itu berarti angka 2 berada pada tempat ratusan, sehingga bernilai 200. Perhatikan lagi untuk tabel yang ketiga, di sini ada puluhan. Perhatikan di dalam tabel ini ada bentuk yang panjang. Ada berapa? Ya, betul, ada 5. Di sini angka 5 berarti berada pada tempat puluhan, sehingga bernilai 50. Nah, dan yang terakhir di tabel itu, perhatikan ya, ada satuan. Di dalam tabel itu tidak tertulis apa-apa, yang berarti 0. Berarti angka 0 berada pada tempat satuan, sehingga bernilai 0. Anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan contoh lagi untuk bilangan 4750. Dibaca 4750. Nah, anak-anak, perhatikan tabel ini. Ribuan, ratusan, puluhan, dan satuan. Untuk di angka ribuan, kita tuliskan 4. Nah, nilainya itu adalah berapa? Ya, betul, 4000. Selanjutnya, perhatikan lagi tabel yang sudah Ibu masukkan di sini. Ada ratusan. Ratusan dituliskan angka berapa ya di tabel di sini? Ya, betul, 7, yang nilainya 700. Kemudian di sini di tabel sini ada puluhan. Berarti yang harus dimasukkan adalah angka, ya betul, 5, yang nilainya 50. Nah, dan yang terakhir satuan, nilainya 0 ya. Jadi sekarang kalian sudah memahami ya apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, anak-anak, sekarang kalian kerjakan ya 2 soal di bawah ini. Maksud Ibu di pinggir Ibu, di buku tulis ya. Jangan lupa dikerjakan di buku tulis tematik kalian. Nah, anak-anak, untuk materi selanjutnya, Ibu akan membahas mengenai aturan makan ya. Anak-anak, di masa pandemi ini, kita harus menjaga kesehatan supaya kita terhindar dari penyakit COVID-19.
Anak-anak, salah satu ciri makhluk hidup adalah tumbuh. Untuk bertumbuh, makhluk hidup perlu makan dan juga minum. Makanan yang baik untuk pertumbuhan adalah makanan yang bersih dan sehat. Kebersihan makanan juga mempengaruhi pertumbuhan. Nah, kalian harus bersih-bersih terus ya. Kemudian, jika makanan yang kita makan tidak bersih, kesehatan dan pertumbuhan kita akan terpengaruh loh. Salah satu cara menjaga makanan agar tetap bersih yaitu dengan cara menutup makanan. Hal ini tentu perlu dilakukan agar makanan tidak dihinggapi lalat dan hewan lainnya. Makanan dapat menjadi tempat lalat bertelur yang menyebabkan makanan menjadi kotor. Jijik ya. Nah, anak-anak, selain menjaga kebersihan, kita juga harus berdoa. Sebelum makan, berdoa untuk berterima kasih atas karunia Tuhan yang diberikan. Selanjutnya, makanan juga harus sesuai kebutuhan ya. Menjaga kebersihan makanan serta berdoa sebelum makan dan sesudah makan merupakan contoh rasa sikap syukur kita kepada Tuhan. Anak-anak, sikap bersyukur merupakan pengamalan sila pertama Pancasila, yaitu ketuhanan Maha Esa yang lambangnya apa kemarin? Ya, betul, bintang ya. Nah, jika kita sudah selesai makan sesuai kebutuhan, kita juga harus menjaga kebersihannya, serta berdoa sebelum dan sesudah makan. Berarti kita sudah bisa melaksanakan sila pertama Pancasila. Nah, selanjutnya anak-anak, berdoa juga menunjukkan sikap berterima kasih kepada Tuhan. Selalu berdoa sebelum dan sesudah makan, melakukan kegiatan juga merupakan contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Anak-anak sudah memahami ya materi tentang aturan makan. Nah, anak-anak, sekarang Ibu akan memberikan 5 soal, yaitu tuliskan 5 hal yang kamu lakukan untuk menjaga kesehatanmu pada masa pandemi ini. Tuliskan 5 di buku tematik Bu ya. Ibu tunggu tugasmu hari ini. Anak-anak, sekian yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like dan subscribe ya. Terima kasih, Ibu pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat my kids!